Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapan syukur selalu terlintas, selalu terucap oleh lisan kita. Kenapa? Karena setiap hari tanpa diminta, nikmat Allah itu selalu diberikan kepada kita. Nikmat yang tak ada habisnya, nikmat yang tak ada putusnya, nikmat yang lebih baik daripada yang mungkin pernah kita bayangkan. Nikmat yang sempurna yang Allah berikan untuk kita. Dan pantas rasanya kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Sesering Allah memberikan nikmatnya kepada kita, sesering itulah seharusnya kita bersyukur. Tapi kadang memang karena kelemahan diri kita sebagai manusia, kemampuan kita bersyukur itu tidak sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ala kulli hal, akan bersyukurlah dan terus bersyukur sesuai dengan kemampuan kita. Maka insya Allah dengan syukur itu bukti bahwa kita punya akhlak kepada Allah. Ya, karena syukur itu adalah wujud dari akhlak seorang hamba kepada Tuhannya. Dan dengan syukur kita mudah-mudahan itu juga menjadi sarana, ya, menjadi jalan untuk mendapatkan kembali nikmat yang berlipat dari Allah, karena Allah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah untuk kita nikmat yang kita syukuri tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen kita I Love Monday, I Love Myself. Bagaimana kita mencoba untuk mengubah paradigma tentang hari Senin. Yang umumnya orang hari Senin itu I hate Monday. Aku benci hari Senin. Kenapa? Karena biasanya hari Senin itu adalah hari di mana semua kesibukan bermula kembali setelah kita berehat di akhir pekan atau di weekend. Nah, gimana kemudian kita mencoba memaknai bahwa kesibukan yang memayahkan kita sekalipun di hari Senin, atau kesibukan yang melelahkan kita, bagaimana dia menjadi kesibukan dan kelelahan yang kita justru mencintainya. Karena apa? Karena dia mendatangkan kenikmatan untuk kita. Sehingga lelah itu jika dibingkai dengan lillah, maka dia akan berbuah jannah. Dan itulah yang membuat kita menjadi I Love Monday. Dan ketika bicara kita mencintai setiap hari termasuk adalah Monday, hari Senin, maka di saat itulah kita pun mencintai diri kita. I love myself. Karena dengan mencintai diri kita, berarti kita mencintai Allah, si pencipta diri kita. Kita mensyukuri atas ciptaannya, dan akhirnya nanti kita akan berupaya mensyukurinya dengan cara menjadikan diri kita hamba yang terbaik, hamba yang lebih baik setiap harinya. Itulah kenapa kemudian I love Monday, I love myself. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita akan menyambung kembali kajian kita terkait dengan amalan-amalan dalam rangka bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pending di pertemuan yang lalu, karena mumpung di bulan Maulid, maka kita membahas tentang Maulid, ya, tentang kecintaan kita, ya kan, kerinduan kita kepada Nabi kita dengan tema rindu
dibalas rindu. Ya. Nah, hari ini kita akan menyambung kajian kita terakhir itu, kita masuk di amalan yang kedua. Ya, amalan yang kedua dari amalan dalam rangka bersegera menuju ke surga. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Ketika Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Yunfiquna fis-sarra wad-dharra, amalan pertama berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, dan itu sudah kita bahas. Lalu untuk bisa berinfak itu pasti ada kendala. Dan salah satu kendala yang paling besar menghambat kita adalah justru dari dalam diri kita, bukan dari luar. Dan dari dalam diri kita yang menghambat itu adalah sifat kikir kita. Sifat kikir kita. Dan kikir ini pun juga sudah kita bahas. Sudah kita tuntaskan. Dari mulai makna kikir, penyebab kikir, lalu akibat kikir. Lalu kemudian kita masuk di amalan yang kedua, yaitu wal kadhiminal ghaidh, ya, menahan amarah. Jadi orang yang bersegera menuju surga, maka dia akan menahan amarah. Dan menahan amarah ini pun juga sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Menahan amarah berarti kita punya kemampuan mengendalikan diri. Dan kemampuan mengendalikan diri itu berarti adalah kesabaran. Dan kita sudah membahas juga tentang sabar. Nah, pada hari ini sebagaimana berinfak itu punya kendala, punya hambatan dari dalam diri kita. Begitu pula sabar itu juga punya kendala. Sabar itu enggak mudah begitu saja kita sabar gitu. Dia punya penghambat, punya ada lawannya dari kesabaran yang membuat kita sulit untuk bersabar. Dan lagi-lagi hambatan terbesar itu dari dalam diri kita juga. Dan hambatannya itu adalah marah atau amarah itu sendiri. Jadi, jika kemarin kita bahas tentang mengendalikan diri atau sabarnya, maka hari ini kita membahas tentang lawannya sabar, yaitu marah. Maka tema hari ini adalah kita akan membahas tentang jangan marah. jangan marah. Ungkapan ini mungkin jadi ungkapan yang klise kadang-kadang ya. Karena orang sering bilang, udah jangan marah, udah jangan marah. Tapi sesungguhnya ungkapan ini adalah ungkapan sederhana, ungkapan yang pendek, yang singkat. Tapi justru dia sesungguhnya akan membawa dan mengantarkan kita pada kemuliaan. Mengantarkan kita pada keselamatan. Mengantarkan kita kepada keberkahan hidup. Mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah. Dan akhirnya mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita bicara tentang marah ini, maka di dalam Al-Quran itu ya disebutkan kata yang bermakna marah gitu dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah ghail, ya, ghail pakai la, ya, hanya wal kadhimin al ghail, al ghail. Dan yang kedua adalah ghadab, ya, seperti misalnya di dalam surah Al-Fatihah, ya kan, ghairil maghdub, ya, maghdub itu adalah ghadab, ya. Atau di dalam hadis juga disebutkan la taghdab, ya. Nah, kalau di terjemahan di Quran terjemahan Indonesia itu dua-duanya diartikan sama-sama marah. Tapi kan lagi-lagi tidak mungkin dua kata yang berbeda punya makna yang sama persis itu nggak mungkin. Mungkin ada kesamaan, ada kemiripan, ada irisan. Tapi pasti ada perbedaan walaupun sedikit. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang antara ghail dengan ghadab. Ya. Ketika bicara ghail, ya kan, maka perhatikan di ayat tadi gitu ya, di Ali Imran 134 Allah katakan wal kadhimin, wal kadhimin al ghail. Jadi yang namanya ghail itu dia perintahnya adalah ditekan, kadhim, ya, atau kadhimin.
ditekan, ditahan, ya dikendalikan. Itu namanya ghair. Nah, ketika bicara ghair ini, ya, marah, makna dalam ghair ini setidaknya yang ingin saya sampaikan ada dua pandangan tentang makna ghair, marah dalam makna kata ghair. Yang pertama adalah bahwa ghair itu marah dalam posisi yang benar dan mampu untuk melakukannya. Gitu. Jadi marah ketika dia ada di dalam posisi yang benar. Artinya dia berhak marah gitu. Karena dia benar gitu. Dan dia mampu untuk melakukannya. Contoh misalnya ketika ada seorang anak berbuat salah. Dan berbuat salah nih, melakukan kesalahan, maka orang tuanya ya kan, itu boleh, bukan boleh, orang tuanya tuh bisa marah. Kenapa? Karena anaknya melakukan kesalahan. Maka kesalahan itu harus diluruskan. Dan kadang-kadang meluruskannya, ya namanya orang tua gitu ya, orang tua lebih lebih cepat marahnya, bersabar untuk marahnya gitu. Tapi bahwa selama dia marah disebabkan ada kesalahan yang dilakukan, kan, itu adalah disebut marah dalam posisi yang benar. Artinya dia benar untuk marah itu dia benar. Dan dia mampu untuk melakukannya. Kenapa mampu melakukannya? Ya, orang tua boleh marahin anak. Dia mampu, orang tua itu marahin anak tuh mampu. Sebagaimana atasan mampu untuk memarahi bawahan. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Anak marahin orang tua itu bukan nggak mungkin, tapi secara etika pun dia nggak mungkin dilakukan. Dan itu ketidaksopanan, bahkan bisa menjadi kedurhakaan. Jadi kewajiban menahannya itu harus lebih besar. Tapi yang lain, jiwa marah itu masih di dalam, dia belum muncul di raga kita, belum muncul dalam bentuk ungkapan di lisan. Kan orang marah umumnya maki-maki gitu, ngomel-ngomel gitu, atau bahkan bisa teriak-teriak, atau bahkan mukul gitu. Nah, yang namanya ghaiz itu dia jiwanya marah gitu, di dalamnya marah, tapi dia nggak nampak tidak terwujud dalam jasadnya gitu. Tidak terlampiaslah gitu, dalam bentuk fisik. Jadi kemarahan di hati, kemarahan di jiwa. Nah, itu makna ghaiz. Lalu apa makna yang satunya, yaitu ghadab? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi kaji kita. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang marah yang pertama, yaitu ghail. Dan marah yang seperti itu ya bisa dibilang marah yang wajar lah, manusiawi. Karena dia marah, karena dia benar, marah, dia mampu untuk marah. Walaupun tetap ya kan, di dalam Islam anjurannya kazimin, ya kan, ditahanlah, ya kan, dikendalikan, jangan dikeluarkan, ya, seperti itu. Ya cukup di dalam gitu, tanpa perlu dilampiaskan
dalam bentuk fisik gitu, tampak keluar. Lalu yang kedua, sahabat Asa TV, marah dalam makna kata ghadab. Ya, ghadab. Ghadab itu biasanya gitu ya, dia arahnya kepada kemarahan yang meluap-luap. Maka perintahnya itu kalau di dalam hadis kan yang ya dihafal lah sama anak-anak TK. La taghdab. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Bukan lagi ditahan, tapi perintahnya jangan. Lah. Gitu. Lah, jangan. Ya. Kapanpun, ya, sampai kapanpun jangan. Lah. Dan ketika bicara ghadab ini, ya, secara makna, ya, juga ada dua pemaknaan lah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa ghadab itu adalah marah dalam makna secara umum. Jadi secara umum marah itu disebut ghadab. Dan kemarahan ghadab ini cenderung sifatnya negatif. Berbeda dengan ghaiz tadi. Ghaiz itu dia marah tapi dia bisa marah dalam kebenaran gitu. Artinya posisi marahnya itu dia marah di dalam kebenaran. Sehingga ketika dia marah boleh-boleh saja, tapi ditahan, dikendalikan. Tapi kalau ini ghadab ini cenderung marahnya itu negatif. Gitu. Ya. Kalau misalnya ghaiz itu dia benar, lihat kesalahan dia marah. Nah kalau ghadab dia salah, dimarahin, dia balik marah. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu di antara maknanya cenderung negatif, marah secara umum dan cenderung negatif. Lalu kemudian yang kedua, di antara makna ghadab juga adalah dia adalah kondisi jiwa atau kemarahan di jiwa, namun bersamaan dengan itu dia nampak dimunculkan di raga, nampak, ya kan, muncul di raga, dan kemunculannya itu dipicu oleh sesuatu ya bisa dibilang layak lah. Awalnya layak, tapi kemudian bisa jadi berlebihan. Sehingga menjadi tidak layak. Jadi kalau ghaiz itu kondisi jiwa, kemarahan di jiwa yang tidak dikeluarkan. Kalau ghadab sebaliknya, dia kondisi jiwa, kemarahan di jiwa yang kemudian diluapkan, dilampiaskan. Sehingga nampak di raga. Mulutnya ya kan, memaki, mulutnya mengucapkan kata-kata yang keras, kasar, bahkan mungkin tangan yang memukul, ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu di antara perbedaannya, sahabat Asafid. Namun ketika kita bicara tentang marah, gitu ya, sesungguhnya marah itu manusiawi. Gitu. Kenapa manusiawi? Karena manusia punya syahwat. Manusia punya syahwat, manusia punya hawa nafsu, gitu. Kan kemudian kan disebutkan di antara bentuk nafsu itulah nafsul amarah bisu. Nafsu yang atau jiwa yang mendorong-dorong kepada keburukan. Jadi marah itu artinya sesuatu yang mendorong, yang mendesak, meledak-ledak. Tapi mendorongnya kepada keburukan. Sehingga ya manusiawi sebenarnya, marah itu manusiawi gitu. Selama dia manusia, ya kan, dia punya potensi untuk marah. Ya kan. Tapi walaupun manusiawi, tetap dia dilarang dan dikendalikan dalam wilayah-wilayah tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam batasan tertentu, dia harus dikendalikan, ditekan sedemikian rupa. Tapi dalam kondisi dan batasan tertentu, bahkan dia dilarang sama sekali, nggak boleh. Yang jika dilakukan, dia menjadi takalluf, dia menjadi berlebihan. Bahkan dia bisa menjadi berwujud kesombongan. Ketika marah tidak pada tempatnya dan berlebihan, itu bisa menjadi kesombongan. Begitu pula sebaliknya, ketika dalam kondisi tertentu yang mungkin dia dituntut untuk menunjukkan kemarahannya, gitu. Ketika ada al-haq, ada kebenaran yang diinjak-injak, contoh yang lebih ramai sekarang masalah Palestina, gitu ya. Kemudian dia diam saja, gitu, nggak marah, gitu, marah atas kezaliman yang ada, marah atas penindasan yang dilakukan kepada saudara muslimnya, saudara seimannya.
marah terhadap perlakuan-perlakuan yang sangat tidak manusiawi, marah dengan ketidakadilan penyikapan dunia terhadap masalah Palestina, maka jika dia marah itu menjadi sesuatu yang pada tempatnya kemarahan. Walau tadi lagi-lagi dikendalikan tidak sampai kemudian kemarahan itu lepas dari kendali dia sehingga dia jadi seperti orang dalam tanda petik itu kesetanan gitu. Tidak terkontrol kata-katanya, tidak terkontrol perbuatannya, nggak begitu juga gitu. Tapi kalau dia diam saja, ya kan, sementara harus menunjukkan, ya kan, kebencian terhadap kemungkaran, tapi dia justru diam saja, maka itu menjadi sikap daif, namanya daf, ya, sikap lemah yang menunjukkan kelemahan, gitu. Menunjukkan kelemahan diri. Dan Islam tidak menginginkan orang beriman itu lemah. Sebagaimana Islam tidak menginginkan orang beriman itu sombong atau berlebih-lebihan. Dia sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh do'fu, tidak boleh takalluf, tidak boleh kibir. Seperti itu. Nah, sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Karena dia manusiawi, ada waktunya, ada saatnya, ada tempatnya, dan ada batasannya. Sehingga apa? Dia tidak menimbulkan kemudaratan. Ya. Dan sesuatu yang manusiawi itu bukan berarti juga harus selalu dipenuhi. Kadang-kadang ada saatnya kita dibolehkan, tapi itu menjadi pilihan. Silahkan, boleh, tapi kalau mau menahan, itu lebih baik. Contoh misalnya di dalam Al-Quran itu. Di dalam surah, saya lupa, ayat 138. Ya. Allah mengatakan, la yuhibbullahul jahra bisu, ya kan, minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang disampaikan terang-terangan. Ya kan? La yuhibbullahul jahra bisu minal qawli, kata Allah. Allah nggak suka tuh sama orang yang perkataan keras, kasar, buruk disampaikan secara terang-terangan gitu ya, secara jahar, tidak disembunyikan. Allah nggak suka itu. Tapi Allah kasih pengecualian, illa man zulim. Kecuali jika itu dilakukan oleh orang-orang yang teraniaya, orang yang terzalim, itu boleh. Gitu. Boleh dilakukan. Jadi pilihan. Walaupun nanti di ayat berikutnya, kalau mau bisa menahannya, itu lebih baik. Tapi ketika dia melakukannya, dia ungkapkan kemarahannya, boleh. Bagi orang-orang yang terzalimi. Nah, sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi batasannya, seandainya pun dia sesuai tempat keadaan, menjadi batasannya adalah tidak menimbulkan kemudaratan. Baik kemudaratan bagi dirinya, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga apa? Marah yang diperbolehkan itu adalah marah, kan, selama marahnya karena Allah. Marah karena Allah itu apa? Marah ketika kebenaran itu, al-haq itu, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Islam itu diinjak-injak, dilanggar, dirusak. Ketika nilai-nilai kehambaan, kemanusiaan gitu, itu diporak-porandahkan. Ketika agama itu dilecehkan, itu boleh kita menunjukkan kemarahan atas hal itu. Nah, sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah SWT. Tapi secara umum gitu, di luar itu, maka kita diperintahkan untuk menahan, mengendalikan. Kalaupun dikeluarkan tadi dalam batasan tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ketika menanggapi terkait hadis la taghdab walakal jannah, beliau mengatakan, adapun hakikat marah itu tidaklah dilarang, karena merupakan perkara yang berkaitan dengan tabiat yang nggak bisa hilang dari perilaku kebiasaan manusia. Ya, tabiat manusia nggak mungkin hilang, tapi dia bisa dikendalikan.
Sehingga kata beliau, marah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah marah yang dilakukan, yang dilarang gitu, yang la taghdab tadi, adalah marah yang dilakukan karena menuruti hawa nafsu dan menimbulkan kerusakan. Kalau menuruti hawa nafsu berarti kan apa? Marah yang nggak selalu dalam posisi benar. Marah dalam posisi yang salah, malah dalam posisi yang tidak baik, dalam posisi yang sebenarnya dia zalim tapi dia marah gitu. Dan akibat kemarahannya menimbulkan kerusakan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah tidak melampaui batas-batas syariat. Kalaupun marah itu ditunjukkan, dia tidak melampaui batas, batasnya adalah batasan syariat dan tidak balik menzalimi orang. Jadi saya kan dizalimi, saya boleh dong balas, iya, tapi balasnya maksimal itu setimpal gitu. Nggak boleh jadinya malah kita menzalimi dia, namanya kezaliman dibalas kezaliman. Seperti itu. Nah, maka sahabat Asa TV, kita diperbolehkan gitu dalam kondisi tertentu, kan, dalam keadaan tertentu, dalam batasan tertentu. Tapi jika kemudian kita menahannya, kan, memendamnya, mengendalikannya, maka itu lebih baik. Tidak melampiaskan kemarahan kan, kepada orang lain, kepada siapapun, untuk mencegah agar diri kita tidak menyakiti orang lain. Mencegah diri kita agar nggak kelewat batas. Karena kadang-kadang marah itu kalau udah dikeluarin kadang-kadang gitu, luapan marah itu mengalahkan kemampuan kita menahannya. Seringnya begitu. Maka memang akhirnya itu udah ditahan itu lebih baik. Seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu ya, di antara makna dan perbedaan. Bagaimana selanjutnya kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya kan kajian kita. Disebutkan sahabat Asa TV di dalam sebuah asar disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, yaqulullah taala, ya ibna Adam azkurni idza ghadibta. Azkuruka idza ghadibtu fala ahlikuka fi man uhlik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, ya kan? Wahai anak Adam, ya ibna Adam azkurni, ingatlah kepadaku idza ghadibta, jika kamu marah. Kata Allah, wahai anak Adam, ingat padaku jika kamu marah. Jadi kalau kita marah, kita ingat Allah, biasanya itu akan meredam kemarahan. Lalu kata Allah lagi, azkuruka idza ghadibtu. Kalau kamu lagi marah, ingat aku, maka yang kemarahan tadi bisa meredah gitu ya. Niscaya kata Allah, aku akan mengingatmu ketika aku sedang murka kepadamu. Jadi ketika Allah lagi marah sama kita, mungkin kita melakukan maksiat atau kita melakukan keburukan, kesalahan, Allah marah sama kita, maka Allah ingat kita. Sebagaimana ketika kita marah, gitu, kita ingat Allah, maka redam kemarahan kita. Maka ketika kita melakukan keburukan, Allah marah kepada kita, dan Allah ingat kepada kita, siapa kita yang pernah mengingat dia di saat kita sedang marah. Maka itu bisa meredam, bukan meredam, tapi mengubah kemarahan Allah itu. Seperti itu. Kita selamat dari kemarahan Allah SWT. Bukan kita mampu menyelamatkan diri, tidak, tapi Allah tidak menimpahkan amarahnya itu kepada kita. Fala ahlikuka fiman uhlik.
Karena itu kata Allah, aku tidak akan membinasakanmu bersama orang-orang yang aku binasakan. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya peristiwa di mana ada satu tempat, mungkin di situ tempat maksiat, wilayah banyak maksiat. Kita ada di sana tapi kita diam saja, kita nggak peduli, kita cuek. Lalu Allah murka, lalu Allah jadi timpakan musibah bencana kepada tempat itu. Tapi kemudian ternyata ada orang-orang yang Allah selamatkan gitu. Ya, bencananya dahsyat, banyak orang yang mati, tapi ada yang diselamatkan oleh Allah. Boleh jadi yang diselamatkan itu salah satu di antara sebabnya karena ketika dia sedang marah dalam hidupnya, dia ingat Allah, maka kemudian hilang kemarahannya. Maka pada saat Allah marah pun, maka kemudian dia tidak ditimpahkan dan dikenakan kemarahan Allah atas dirinya. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan, ini menjadi penguat lah gitu bagi kita untuk jangan marah lah. Dalam sebuah hadis Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Malik dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, apa kata Rasulullah? Laisa syadidu bis-sura'ah, walakinna syadidal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala dia sedang marah. Jadi, kalau mau jadi orang kuat, jadilah orang yang mampu mengendalikan dan menahan amarah. Itulah orang kuat yang sesungguhnya. Orang kuat bukan orang yang jago gulat. Orang kuat bukan orang yang selalu bisa mengalahkan musuhnya. Orang kuat itu bukan juara MMC gitu, mixed martial art, bukan. Orang kuat itu bukan jago silat, jago kungfu, jago gulat, bukan. Tapi orang kuat itu adalah orang yang ketika dia marah tapi dia mampu mengendalikan amarah. Kenapa? Mengendalikan amarah itu jauh membutuhkan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang digunakan untuk menaklukkan musuh kita. Lalu di hadis yang kedua, sahabat Asatifi, disebutkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mas-surah, ya kan? Apakah arti jagoan itu, kata Rasulullah. Lalu sahabat menjawab, kalau as-sari'u, ya, orang yang tidak terkalahkan. Rasul tanya kepada sahabat, ya, jagoan itu apa sih? Orang jago, orang kuat itu apa? Sahabat menjawab, ya orang kuat itu orang yang nggak terkalahkan. Tapi kemudian Nabi menjawab, as-sur'atu kullu sur'atil ladzi. Orang yang benar-benar jagoan, orang yang benar-benar kuat itu adalah yang kata Rasulullah, yaghdabu fayashtaddu ghadabuhu. Orang yang dia marah, ya, orang kuat itu orang yang dia marah, lalu kemarahannya itu memuncak. Kemarahannya itu memuncak, wa yahmaru wajhuhu. Sehingga ketika marahnya memuncak, wajahnya memerah. Orang kan kalau marah kelewatan tuh wajahnya jadi merah. Kemudian kata Rasulullah, wa yaqsha'iru sya'ruhu, dan semua rambutnya berdiri gitu. Makanya kalau gambaran-gambaran di film gitu ya, waktu kecil, film kartun, ketika marah kan, rambutnya berdiri. Ternyata benar, karena begitu Rasulullah mengatakan. Jadi ketika ada orang yang marah, lalu saking marahnya, kemarahannya sampai memuncak hingga wajahnya memerah dan rambut-rambutnya berdiri gitu. Lalu kata Rasulullah, fayasra'u ghadabahu. Lalu dia dapat mengalahkan kemarahannya itu. Itulah orang kuat yang sesungguhnya, Rasulullah. Jadi indikator marah itu kita bisa jadi tahu juga gitu. Indikator marah itu orang ketika marah yang memuncak, wajahnya merah, matanya melotot gitu. Kemudian rambutnya berdiri. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah. Tapi ketika kemudian dia bisa mengendalikannya, ya, rambut yang berdiri kemudian turun lagi, wajah yang merah kemudian
kembali seperti semula, mata yang melotot kemudian kembali seperti semula, ya, itu tanda dia mengendalikan amarahnya. Itulah orang kuat sesungguhnya, kata Rasulullah SAW. Lalu di dalam hadis yang ketiga yang saya sampaikan, hadis Sahih Ibnu Qudamah As-Sa'di yang menceritakan hadis berikut, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang dia tanyakan? Ya Rasulullah, kulli qaulan yanfa'uni. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu nasihat, sebuah perkataan yang bermanfaat untukku. Tapi kemudian dia ngasih catatan, ya kan? Wa akli alayya, kata beliau itu, ya kan? Wa akli alayya, tapi jangan banyak-banyak. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini juga isyarat gitu. Memang manusia tuh nggak butuh banyak banget, nasihatin tuh sedikit aja, nggak usah banyak. Akli alayya, tapi jangan banyak-banyak, yang Rasulullah, dikit aja. Ya. Lalu kemudian dan bukan hanya nggak banyak, tapi dia bermanfaat bagi diriku. Dan jangan banyak-banyak agar mudah mengingatnya. Jadi berikan nasihat yang bermanfaat, tapi jangan banyak-banyak supaya gampang diingat. Lalu kemudian Rasulullah berkata, kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Istilahnya mungkin dia bilang, oh, apalagi ya Rasulullah? Kalau bahasa kita, tadi katanya jangan banyak-banyak. Ya udah itu aja, la taghdab. Ada lagi nggak ya Rasulullah? Katanya jangan banyak-banyak. La taghdab gitu. Jadi diulang 3 kali biar cepat ingat lah gitu. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Sampai kemudian sahabat itu berkesimpulan 3 kali minta dikasih jawabannya itu singkat, padat, jelas. Dan Rasulullah mengulangi, ya kan, saat apa ya? Ketika sebuah nasihat singkat, padat, diulang sampai 3 kali, itu kan menunjukkan tingkat kepentingan dari nasihat tersebut. Itu diantara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya kan, dan Ahmad. Di dalam hadis lain, hadis yang keempat, disebutkan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berwasiatlah untukku. Lalu Nabi menjawab, la taghdab. Ini dalam riwayat Ahmad, ya, hadis yang hampir mirip, ini serupa. Ya Allah, ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. La taghdab, kata Rasulullah. Lalu berkata orang itu, ya kan, apalagi ya Rasulullah? Ya kan, la taghdab. Dan lagi-lagi karena berkali-kali, sampai kemudian lelaki itu mengatakan, setelah aku renungkan kan, apa yang disampaikan Nabi sampai berulang itu, hingga aku berkesimpulan. Apa kata dia kesimpulannya? Fa'idzal ghadabu yajma'u syarra kulluh. Fa'idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Bahwa marah itu menghimpun semua perbuatan buruk. Sehingga sampai diulang 3 kali. Ini penegasan dari hadis yang sebelum. Kenapa diulang sampai 3 kali? Kesimpulannya adalah bahwa kemarahan itu dia menghimpun semua bentuk keburukan. Dan memang orang kalau udah marah, kelewat marah, dia lepas kendali, tangannya bisa menyakiti orang, kakinya bisa menyakiti orang, mulutnya bisa menyakiti orang. Bahkan mungkin menyakitinya itu bisa berlebihan, bahkan bisa membunuh orang, bahkan bisa menganiaya orang. Akhirnya apa? Kejahatan lain muncul akibat dari kemarahan. Sahabat Asa TV, kita sambung lagi setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia.
I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Ya kan, di sesi akhir ini, ya kan, saya ingin menuntaskan, ya kan, hadis-hadis yang mudah-mudahan ini jadi penguat kita untuk belajar, ya kan, menahan diri, belajar untuk enggak marah. Hadis yang kelima dari Abu Dzar radhiyallahu an menceritakan bahwa ketika dia hendak mengambil air dari sumurnya, ya, tiba-tiba datanglah suatu kaum. Lalu mereka berkata, siapa di antara kalian yang mau mengambilkan air buat minum ternaknya Abu Dzar? Dan kemudian menghitung beberapa helai rambut dari kepalanya. Kemudian ada seorang laki berkata, saya. Dan lalu laki itu menggiring ternak kambing milik Abu Dzar ke sumur tersebut untuk diberi minum. Pada mulanya Abu Dzar berdiri, lalu duduk, kemudian berbaring. Lalu akhirnya ditanyakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, lima jalasta summa taja'ata, summa taja'ata. Wahai Abu Dzar, mengapa engkau duduk, lalu berbaring? Lalu Abu Dzar berkata, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, idza ghadiba ahadukum, jika seorang di antara kalian marah, ghadib gitu kan, wa huwa qa'imun falyajlis, sementara dia dalam keadaan berdiri, jadi lagi keadaan berdiri, marah, kata Rasulullah, falyajlis, maka duduklah. Fa in zahaba anhul ghadabu, tapi jika marahnya belum hilang, masih ada gitu, udah duduk, dari berdiri udah duduk masih marah, lalu kata Rasulullah, wa illa falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Wa illa falyattaji', hendaklah dia berbaring. Nah, dari sini kita betapa marah itu memang harus diupayakan, ditahan, diredam. Sampai-sampai Rasulullah memberikan, ini sekaligus menjadi solusi ya, untuk meredakan amarah itu gimana cara. Tapi juga menunjukkan begitu besar upaya untuk meredakan kemarahan, menunjukkan bahwa memang sebaiknya marah itu ditahan. Gitu. Sampai kata Rasulullah, kalau kamu lagi marah, sementara kamu lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah juga, maka berbaring. Artinya bukan lagi berdiri marah duduk. Kalau duduk masih marah, ya udahlah, mau dia ngapain lagi, nggak begitu. Masih dikasih caranya. Ya, bahkan nanti di dalam riwayat lain, ya kan, di hadis yang ke-6 disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal ghadabu minasyaitan. Kata Rasulullah, ghadab itu, amarah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sementara syaitan itu diciptakan dari api, kata Rasulullah. Wa inna ma, ya kan, tudfa'un naru bil ma. Sementara yang namanya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa iza, kata Rasulullah, fa iza ughdiba ahadukum falyatawadda. Maka ketika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Jadi kata Rasulullah, kan marah itu dari setan, setan itu dari api, maka madamin api pakai air. Jadi kalau kita lagi marah, ya, misalnya nih tadi udah berdiri udah duduk masih marah juga, udah baringan masih marah juga, maka lakukan yang berikutnya ini, ambil wudu, ambil wudu. Kenapa wudu itu dengan air? Maka disebutnya wudu, bukan tayamum. Wudu dengan air.
Sehingga apa? Api itu dipadamkan dengan. Terus gimana kalau seandainya udah wudhu masih marah juga? Maka siram pakai air yang lebih banyak lagi. Apa? Mandi. Karena kan bersuci di dalam Islam, bersuci yang ringan itu adalah wudhu, bersuci yang berat itu adalah mandi. Menghilangkan hadas ringan itu dengan wudhu, menghilangkan hadas besar dengan mandi. Jadi kalau kemarahannya ringan, dari setannya ringan, wudhu insya Allah redam. Tapi kalau kemarahan dari setannya besar, marahnya besar, setannya besar, berarti airnya kudu banyakan. Diguyur sekalian dengan mandi. Dan sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah. Lalu di hadis yang lain, dalam hadis yang ketujuh disebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidha wa huwa qadirun ala ayyunfidahu akan mal'ahu Allahu amnan wa imanan, mohon maaf. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya sedangkan dia mampu mengeluarkannya, maka Allah memenuhi rongga dadanya dengan keamanan dan keimanan. Jadi Allah, orang yang mampu menahan amarah yang membara di dadanya, gak dikeluarin, maka Allah akan memenuhi rongga dadanya itu dengan keamanan dan keimanan. Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah, aman di dunia, aman di akhirat, aman dari murkanya Allah, aman dari banyak hal. Dan tidak ada orang yang suka ketika dia aman. Di dalam hadis yang lain, hadis ke-8, sebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarah, sedangkan dia mampu melaksanakannya, dia mampu melampiaskannya, maka kelak Allah akan memanggilnya di mata semua makhluk, hingga Allah menyuruhnya memilih bidadari manakah yang paling disukai. Jadi bayangkan, ya, orang yang mampu menahan amarah sementara dia mampu mengeluarkan amarahnya itu. Jadi tadi kalau dalam makna ghaiznya ada, tapi nggak dijadikan ghadab, nggak dijadikan kemarahan yang muncul, hanya di dalam dan dia mencoba meredamnya. Kata Rasulullah, kan, maka Allah akan memujinya dengan cara apa? Dipanggil namanya. Ya, jadi di yaumil akhir nanti, ya, di hadapan semua makhluk, gitu kan, bahkan mungkin di yaumul jazanya, di hadapan semua orang-orang baik, namanya dipanggil. Ya. Yang namanya firman, yang namanya firman, harap, misalnya datang, maju ke depan, setelah datang, silakan pilih bidadari yang kamu sukai. Jadi udah dipuji di hadapan banyak orang, namanya disebut, terus disuruh milih dalam tanda petik gitu ya, yang menjadi balasan hadiah bagi dirinya adalah suruh pilih bidadari yang paling dia sukai. Dan saya yakin tidak ada bidadari yang tidak kita sukai, tapi di antara yang kita sukai itu disuruh pilih mana yang paling kita sukai. Sahabat Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir di dalam hadis yang terakhir, hadis 9, disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada sebuah regukan. Regukan itu maksudnya tegukan. Ya. Orang minum itu kan gelek. Nah, tidak ada, kalau bahasa kita, tidak ada gelekan. Gitu ya. Tidak ada tegukan. Ya kan? Yang ditelan oleh seorang hamba dengan pahala yang lebih utama selain daripada tegukan amarah yang ditelan olehnya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita meneguk minum, meneguk susu, meneguk minuman apapun yang paling enak. Tapi kata Rasulullah, tidak ada tegukan yang kita telan yang lebih utama, lebih berpahala, lebih besar daripada ketika kita meneguk, menelan kemarahan kita sehingga nggak keluar. Semata-mata karena menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah. Pertanyaan ini, masihkah kita ingin melampiaskan amarah kita? Masihkah kita ingin memperturutkan hawa nafsu kita dengan kemarahan? Atau tidakkah kita menginginkan semua keutamaan yang telah Allah dan Rasulnya janjikan kepada orang-orang yang mampu mengendalikan dan menahan amarahnya? Baik janji di dunia
maupun janji di akhirat. Baik janji akan keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Baik janji akan keamanan dirinya maupun janji atas keutamaan-keutamaan dan kenikmatan-kenikmatan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Sahabat Asa TV, jangan marah. Tahanlah amarahmu. Kalaupun kita mampu melampiaskan ghadab kita, mampu menahannya, mohon maaf, menahan ghadab, kemarahan kita untuk dilampiaskan, maka itu lebih baik. Kalaupun kita tidak mampu menahan ghaiz, kemarahan di dada, yang penting jangan dimunculkan. Biarkan dia ada di dalam sini. Tapi jangan biarkan dia terus bercokol kemarahan itu di dada kita, karena dia akan menyempitkan hati kita. Maka apa? Tahan dulu, jangan sampai dia keluar, terlampiaskan. Setelah itu, baru kemudian pelan-pelan kita bersihkan, kita redam kemarahan dalam itu. Jadi 2 tahap. Jangan keluar dulu deh yang penting. Setelah nggak keluar, redami yang di dalam. Maka insya Allah, itu adalah kemuliaan. Itu adalah kebaikan bagi kita. Baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, di dunia maupun di akhirat. Sahabat Asa TV, maka jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Sebagaimana Nabi mengingatkan 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian atas nama Asa TV, saya Arsal Syah mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.